Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore ini saya sangat berbahagia karena saya bisa bincang-bincang ngobrol-ngobrol sama senior saya dalam kampus. Ya, pada waktu kita Fakultas Hukum UI ya Bang ya. Iya. Wah, tapi jenjang jarak angkatannya jauh banget gitu berarti. Antara angkatan saya sama beliau Pak. Kita sebut Bapak Asrul. Harun. Ini Bapak Asrul. Ya. Sedemikian jauh jenjang angkatannya, tapi kita masih bisa ngobrol-ngobrol Bang. Nah, kita ngobrol-ngobrol yang kebetulan kami sama-sama dari UI Watch Bang ya. Iya. Kita aktif di UI Watch, nah kita ngobrol-ngobrol. Yang topiknya yang kita mau bahas ini tentang Kampung Bayam Bang. Kampung Bayam itu lokasinya di daerah Jakarta Utara. Itu Iya. sekitar Kelurahan Papanggo, seperti begitu Bang. Betul. Nah, kenapa kita mau bahas itu? Karena warga Kampung Bayam itu sekitar 60 kepala keluarga Bang. 60 kepala keluarga. Sampai saat ini mereka masih disebut, katakanlah kalau bahasa kasarnya keleleran gitu Bang. Ditelantarkan bahasa halusnya. Iya. Nah, kira-kira begitu. Iya. Itu terjadi Bang. Itu pasca gubernur yang lalu, Iya. Bapak Anies Baswedan itu mengakhiri jabatannya. Jadi kira-kira di akhir atau sekitar bulan Oktober November di tahun 2022. Iya. Kan begitu Bang. Iya. Nah, kenapa? Karena pada era Gubernur Anies Baswedan, rumah susun dan JIS Bang, Jakarta International Stadium, Iya. itu dibangun bersamaan Bang sebenarnya. Nah, pembangunan JIS itu selesai beres, begitu. Ada lahan yang memang diperuntukkan oleh warga Kampung Bayam Bang. Kenapa diperuntukkan Kampung Bayam? Karena mereka memang sudah menguasai atau katakanlah bertanam, mencari pencarian dengan cara bertani, begitu Bang ya. Udah lebih dari 20 tahun di sana. Ya. Itu lahan yang di sebelahnya JIS sekarang itu Bang. Ya. Oleh karenanya Bapak Anies memprogramkan agar warga ini tidak tergeser atau tergusur, gitu kan. Oleh karenanya beliau merencanakan membangun semacam rumah susun atau rumah adat begitu. Ya. Dan sudah selesai juga Bang. Nah, nanti diprogramkan oleh beliau itu memang begitu JIS selesai, warga itu bisa menempati rumah susun itu. Nah, kejadiannya malah sebenarnya faktanya kok malah begitu Bapak Anies selesai Bang dari jabatannya oleh PJ, kita sebut pejabat sementara Bang ya. PLH diangkat. Iya. Pelaksana harian. Namanya Heru. Pak Heru lah panggilnya. Saudara Heru. Kalau saya saudara Heru. Nah, kayak begitu. Yang dulu bekas Sekda kalau tidak salah. Betul, Sekda. Ya. Jadi pasca PLH tadi Bang, itu beliau ini faktanya lebih dari 1 tahun, dan saat ini sekitar 1 tahun 2 bulan, 14 bulan lebih Bang, tidak pernah tidak pernah mau tahu apakah beliau berkunjung ke warga atau ajak diskusi tentang bagaimana kelanjutan pasca Gubernur Anies. Gimana Bapak Anies sendiri pada waktu itu sudah pesan Bang, nih untuk kalian warga, rumah susun ini sudah selesai, nomor kamarnya pun sudah ada Bang. Begitu, ya, nomor kamar si A, nomor kamar sekian, si B, nomor kamar sekian. Kalian tinggal menerima kunci saja. Ya, begitu beliau mengakhiri jabatannya itu Pak Anies, Ya. itu jadi berantakan Bang sampai sekarang sudah lebih tahun. Baik tadi saya katakan tidak pernah dikunjungi, dimanusiakan. Ya, sampai mereka sempat tidur di Selasar Bang, kira-kira 2-3 bulan ya, di Selasar tanpa listrik. Jadi listrik dimatikan, tanpa air minum Bang. Ya, mereka tetap berusaha bertahan agar hak mereka itu tidak hilang, maksud begitu Bang. Ya. Itu yang terjadi sampai sekarang Bang. Dan akhirnya Bang, terakhir 1 bulan ini mereka mencoba masuk Bang. Ya, tanda kutip ya, bukan tanda kutip pekerjaan bukan memaksa, tapi mereka masuk. Ya kebetulan kamar tidak terkunci Bang, terbuka, mereka masuklah menempati. Jadi sekarang menempati kamar-kamar itu walaupun tanpa fasilitas apapun, dan malah dimatikan airnya, air minum, mandi semua dimatikan. Jadi mereka tanpa air minum mandi, dan sekarang ini mereka mencoba menggali tanah hanya untuk sudah mendapatkan air Bang. Jadi sangat tidak berkemanusiaan Pemprov DKI yang sekarang ini, dan PT Jakpro yang katanya anak perusahaan dari Pemprov DKI Bang. Kira-kira begitu Bang. Kira-kira gimana komentar Abang nih? Komentar saya. Ya. Komentar saya, pelaksana harian gubernur yang telah ditunjuk oleh Presiden
melalui Menteri Dalam Negeri, ini orang si Heru ini yang tidak punya pri kemanusiaan dan tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi kepala daerah yang telah ditunjuk. Di mana letak dan kepemimpinanmu sebagai pelaksana harian Gubernur DKI? Apabila kamu menelantarkan orang ini, lebih baik kamu tidak usah menjabat sebagai pelaksana harian gubernur, kecuali kamu dapat perintah dari Menteri Dalam Negeri atau dari Bapak Jokowi yang sampai sekarang masih saya hormati sebagai presiden. Janganlah kamu mau menjadi korban di belakang hari, karena ini persoalan masalah hukum dan kemanusiaan. Jokowi sebagai presiden akan berakhir masa jabatannya pada 20 Oktober ini. Jangan-jangan bisa-bisa lebih cepat dilengsarkan orang karena situasi politik yang makin memanas. Seperti itu, Bang, ya? Jadi tolong saudara pikir, tidak ada kekuasaan itu yang abadi. Ini Republik Indonesia sedang monarki saja, saudara tahu monarki kerajaan sahiran bisa tunggang langgang di negeri. Hanya satu pesawat Jumbo 747 Khomeini turun. Ya, itulah di sini apa gunanya partai yang ada di DPR? Apa partai yang gunanya DPR? Ada di situ partai pendukung kemanusiaan, situ apa aja. Di sinilah kita melihat apa PSI, apa Golkar, apa PDIP, apa itu PAN. Kalau PAN itu saya kira itu tidak bisa dipakai menurut saya. Saya tahu dari awal saya sudah, apalagi dengan pemimpinan ketuanya, tahulah saya apa itu PAN, apa itu P3, apa itu dari Gerindra, apa itu dari PKS. Kan ada di Dewan itu berapa orang? Kalian ini semua di Dewan itu digaji, dapat honorarium dari uang rakyat DKI yang dipungut pajak-pajaknya, bukan dari bapak moyang kalian. Hai para anggota Dewan yang masih saya hormati, saya sarankan kalian, coba kalian perjuangkan masa-masa terakhirnya ini menjelang pemilu. Jangan menjadi konflik horizontal. Betul, Bang. Itu yang kalian inginkan. Jadi warga ini sudah seperti tidak dimanusiakan sama sekali, Bang. Iya. Toh tanpa air, tanpa listrik, tanpa itu semua. tidak manusiawi. Habis kesabaran orang apa betul? Apakah kalian ini ingin mengacau? Udah dalam masa pemilu sudah dikacau, cawe-cawe kata Jokowi. Oh begitu. Kalian juga begitu juga sekarang. Di mana? Persoalan besar kita perkecil, kecil kita abaikan. Jangan kalian memperbesar. Saya menghimbau para anggota Dewan, Komisi A terutama, dan Komisi D serta Komisi Aram Jadah dan Sajadah. Mengapa saya katakan? Itu namanya waktu zaman saya dulu, era saya tahun 97, 25 tahun yang lalu, itu komisi kesejahteraan, yaitu mengenai tentang sosial. Ini tanggung jawab komisi E. Dan peraturan ini komisi A, pemerintahan. Saya menghimbau tentang pembangunan itu komisi D. Siapa ketuanya? Dari partai mana? Ikut cawe-cawe dong, Bang, ya, jangan diam aja. Iya, jangan diam aja dia makan uang rakyat. Saya masih warga DKI. KTP saya Jakarta Pusat, 52 tahun saya tinggal di Jakarta ini. Semenjak tahun 72. Jangan cuma diharapkan suaranya aja mendukung partai-partai itu, Bang, menjelang pemilu. Tapi giliran mereka bermasalah nggak ada yang cawe-cawe, Bang. Iya, oleh karena itu saya mengimbau fraksi Golkar di DPRD. Saya sebagai orang Golkar dari semenjak tahun 83. Di mana keberadaan kalian? Pantas nggak kalian menjadi ketua atau kalian jadi anggota Dewan di DKI? Kalau tidak pantas kalian, saya haramkan makan uang dari rakyat DKI, terutama uang saya. Itu saya mengimbau. Begitu juga dari P3.
Begitu juga dari partai-partai yang lain. Bukan uang dari nenek moyang. Siap. Ini uang dari rakyat, kembali kepada rakyat. Jadi kira-kira pesan abang ya dalam situasi seperti tadi bang yang Mbak Suenke, apa bagaimana pesan abang yang terakhir ini untuk Audiensi. anggota dewan? Ya, audiensi kepada komisi ketua ke komisi A, pemerintahan, komisi E atau gabung. Siap. Dicatat siapa-siapa yang itu. Berapa orang dari tiap komisi itu dari partai mana? Di mana letaknya? Ini momentumnya akan mau dipilih mereka itu. Kalau tidak ada reaksi sebelum pemilu nih, kalian boleh mosi tidak percaya terhadap partai yang duduk di DPRD yang nggak bisa menyelesaikan ini. Kalian ini. Itu saran saya. Mosi tidak percaya dari siapa bang? Ya dari rakyat. Oh, dari rakyat. Supaya disosialisasikan. Rakyat menjadi tidak percaya terhadap wakilnya di DPRD Di itu. DPR, iya. Mereka udah terima gaji buta. Iya, gaji buta, tapi- Dulu ruangan ber-AC bang di Iya. fasilitas yang melengkap. Wah, Tapi iya, sampai sekarang iya. tidak ada yang cawe-cawe bang. Oleh karena itu saya imbau kepada masyarakat Tabayang dan lain harus disosialisasikan. Inilah wakil daripada Oh. rakyat DKI yang duduk di Dewan. Di mana letaknya? Kalian pikir kalian harus menangis, bukan uang bapak moyang. Faktanya bang, baru seminggu ini bang, rupanya ada respon bang ya, Ya. dari televisi nasional ya, Ya. begitu, termasuk juga dari salah satu anggota dewan. Ya. Baru sekitar 2 minggu ini bang, kita juga belum tahu respon seperti apa. Dan saya dengar proses dari kepolisian juga akan tetap berjalan bang, katanya bang, seperti itu. Kalian harus lawan. Lawan dalam arti kata datangin DPR. Kalau RU ini sebenarnya ada pesan tersirat dan tersurat. Dialah yang tahu Ya. bagaimana menggagalkan program ini. Sebenarnya program pemerintah, bukan program Ansih. Ini Pemda DKI, bukan uangnya Anies. Saya tahu kurang lebih 85 atau 90 triliun APBD DKI itu, maka bisa membuat ini. Hanya untuk masyarakat kecil, masyarakat tingkat bawah, 50 orang, 50 Sedangkan keluarga. rumahnya saya lihat sudah ada. Iya. Tinggal mereka masuk, Sehingga mereka masuk. sedang Nomor memperbaiki. susunan nama-nama juga sudah ada bang. Nama susun sudah nama. Tinggal kuncinya diserahkan juga. Berarti itikat baik mereka tidak. Mereka itulah perusuh Propertindo ini. Nanti ini harus diperiksa. Ada penyelewengan. Ada bang ya prosesnya. Adalah. Siapa dia? Dia lupa siapa dirinya. Memangnya ini negara kerajaan nenek moyang. Ya. Ini republik. Saya umur 5 tahun sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tahu nggak kalian? Amin. Saya mengasih tentara makan. Di rumah saya itu dapur umum tahun 48, 49. Bayangin sama kalian. Ya. Kalian baru lahir udah enak-enak. Enak-enak. Menjemurkan pakaiannya, kasih tentara makan untuk mempertahankan kemerdekaan republik ini. Ya. Jadi janganlah. Ya, itulah di sini apa gunanya partai yang ada di DPR? Apa partai yang gunanya DPR? Ada di situ partai pendukung kemanusiaan situ apa aja. Di sinilah kita melihat apa PSI, apa Golkar, apa PDIP, PAN. apa itu PAN. Kalau PAN itu saya kira itu tidak bisa dipakai menurut saya. Saya tahu dari awal saya sudah, apalagi dengan pemimpinan ketuanya, tahulah saya apa itu PAN, apa itu P3, Ketiga. apa itu Gerindra. dari Gerindra, apa itu dari PKS. Kan ada di Dewan itu berapa orang? Kalian ini semua di Dewan itu digaji, dapat honorarium dari uang rakyat DKI yang dipungut pajak-pajaknya, bukan dari bapak moyang kalian. Hai para anggota Dewan yang masih saya hormati, Masih saya hormati. saya sarankan kalian, coba kalian perjuangkan masa-masa terakhirnya ini menjelang pemilu. Jangan menjadi konflik horizontal. Betul bang. Itu yang kalian inginkan. Jadi warga ini sudah seperti tidak dimanusiakan sama sekali bang. Iya. Ya toh tanpa air, tanpa listrik, tanpa fasilitas Itu tidak semua, Bang. manusiawi.
Habis kesabaran orang, apakah kalian ini ingin mengacau? Udah dalam masa pemilu sudah dikacau, cawe-cawe kata Jokowi. Oh begitu. Kalian juga begitu juga sekarang. Di mana persoalan besar kita perkecil, kecil kita abaikan. Jangan kalian memperbesar. Saya menghimbau para anggota dewan, Komisi A terutama dan Komisi D serta Komisi Aram Jadah dan Sajadah. Mengapa saya katakan itu namanya waktu zaman saya dulu, era saya tahun 97, 25 tahun yang lalu, itu komisi kesejahteraan, yaitu mengenai tentang sosial. Ini tanggung jawab Komisi E. Siap. Nah, dan peraturan ini Komisi A, pemerintahan. Saya menghimbau tentang pembangunan itu Komisi D. Siapa ketuanya? Dari partai mana? Ikut cawe-cawe dong Bang ya, jangan diam aja. Iya, jangan diam aja kita makan uang rakyat. Saya masih warga DKI. KTP saya Jakarta Pusat, 52 tahun saya tinggal di Jakarta ini. Semenjak tahun 72. Jangan cuma diharapkan suaranya aja mendukung partai-partai itu menjelang pemilu. Tapi giliran mereka bermasalah nggak ada yang cawe-cawe Bang. Iya, oleh karena itu saya mengimbau fraksi Golkar di DPRD. Saya sebagai orang Golkar dari semenjak tahun 83. Di mana keberadaan kalian? Pantas nggak kalian menjadi ketua atau kalian jadi anggota dewan di DKI? Kalau tidak pantas kalian, saya haramkan makan uang dari rakyat DKI, terutama uang saya. Itu saya mengimbau. Begitu juga dari P3, begitu juga dari partai-partai yang lain. Bukan uang dari nenek moyang. Ini uang dari rakyat, kembali kepada rakyat. Jadi kira-kira pesan Abang ya dalam situasi seperti tadi Bang yang Mbak Suenka, bagaimana pesan Abang yang terakhir ini untuk audiensi anggota dewan? Ya, audiensi kepada komisi ketua ke Komisi A, pemerintahan, Komisi E atau gabung. Siap. Dicatat siapa-siapa yang itu. Berapa orang dari tiap komisi itu dari partai mana? Di mana letaknya? Ini momentumnya akan mau dipilih mereka itu. Kalau tidak ada reaksi sebelum pemilu nih, kalian boleh mosi tidak percaya terhadap partai yang duduk di DPRD yang nggak bisa menyelesaikan ini. Kalian ini. Itu saran saya. Mosi tidak percaya dari siapa Bang? Ya dari rakyat. Supaya disosialisasikan. Rakyat menjadi tidak percaya terhadap wakilnya di DPRD itu. Iya. Mereka harus terima gaji buta. Gaji buta. Tapi ruangan ber-AC Bang di fasilitasnya melengkap. Tapi sekarang tidak ada yang cawe-cawe Bang. Oleh karena itu saya imbau kepada masyarakat Tabayang dan lain harus disosialisasikan. Inilah wakil daripada rakyat DKI yang duduk di dewan. Di mana letaknya? Kalian pikir kalian harus menangis, bukan uang bapak moyang. Faktanya Bang, baru seminggu ini Bang, rupanya ada respon Bang dari televisi nasional ya, begitu, termasuk juga dari salah satu anggota dewan. Baru sekitar 2 minggu ini Bang, kita juga belum tahu respon seperti apa. Dan saya dengar proses dari kepolisian juga akan tetap berjalan Bang, katanya Bang. Seperti itu. Kalian harus lawan dalam arti kata datangin DPR. Kalau RU ini sebenarnya ada pesan tersirat dan tersurat, dialah yang tahu bagaimana menggagalkan program ini. Sebenarnya program pemerintah, bukan program Ansih. Ini Pemda DKI, bukan uangnya Anies. Saya tahu kurang lebih 85 atau 90 triliun APBD DKI itu, maka bisa membuat ini. Hanya untuk masyarakat kecil, masyarakat tingkat bawah, 50 orang, 50 sedangkan rumahnya saya lihat sudah ada. Tinggal mereka masuk. Sedang nomor susunan nama-nama juga sudah ada Bang. Nama susun sudah nama. Tinggal kuncinya diserahkan. Berarti itikat baik mereka tidak. Mereka itulah perusuh Propertindo ini. Nanti ini harus diperiksa. Ada penyelewengan. Ada Bang ya prosesnya ya? Adalah. Siapa dia? Dia lupa siapa dirinya.
Memangnya ini negara kerajaan nenek moyang. Ini republik. Saya umur 5 tahun sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tahu nggak kalian? Amin. Saya mengasih tentara makan. Di rumah saya itu dapur umum tahun 48, 49. Bayangin sama kalian. Kalian baru lahir udah enak-enak. Enak-enak. Menjemurkan pakaiannya, kasih tentara makan untuk mempertahankan kemerdekaan republik ini. Jadi janganlah komisi atau gabung. Siap. Dicatat siapa-siapa yang itu. Berapa orang dari tiap komisi itu dari partai mana, di mana letaknya. Ini momentumnya akan mau dipilih mereka itu. Kalau tidak ada reaksi sebelum pemilu ini, kalian boleh mosi tidak percaya terhadap partai yang duduk di DPRD yang tidak bisa menyelesaikan ini. Kalian ini. Itu saran saya. Mosi tidak percaya dari siapa, Bang? Ya dari rakyat. Oh, dari rakyat. Supaya disosialisasikan. Rakyat menjadi tidak percaya terhadap wakilnya di DPRD itu. Iya. Mereka harus terima gaji buta. Gaji buta, tapi dulu ruangan ber-AC, Bang, di fasilitas yang lengkap. Tapi sekarang tidak ada yang cawe-cawe, Bang. Oleh karena itu saya imbau kepada masyarakat Tabayang dan lain harus disosialisasikan. Inilah wakil daripada rakyat DKI yang duduk di Dewan. Di mana letaknya? Kalian pikir kalian harus menangis, bukan uang bapak moyang. Faktanya, Bang, baru seminggu ini, Bang, rupanya ada respon, Bang, dari televisi nasional begitu, termasuk juga dari salah satu anggota Dewan. Baru sekitar 2 minggu ini, Bang. Kita juga belum tahu respon seperti apa. Dan saya dengar proses dari kepolisian juga akan tetap berjalan, Bang, katanya, Bang. Seperti itu. Kalian harus lawan. Lawan dalam arti kata datangin DPR. Kalau RUU ini sebenarnya ada pesan tersirat dan tersurat. Dialah yang tahu. Bagaimana menggagalkan program ini. Sebenarnya program pemerintah, bukan program Ansih. Ini Pemda DKI. Bukan uangnya Anies. Saya tahu kurang lebih 85 atau 90 triliun APBD DKI itu, maka bisa membuat ini. Hanya untuk masyarakat kecil, masyarakat tingkat bawah, 50 orang, 50 orang. Rumahnya saya lihat sudah ada. Iya. Tinggal mereka masuk. Sedang nomor susunan nama-nama juga sudah ada, Bang. Nama susun sudah nama. Tinggal kuncinya diserahkan. Berarti itikat baik mereka tidak. Mereka itulah perusuh Propertindo ini. Nanti ini harus diperiksa. Ada penyelewengan. Ada, Bang, ya prosesnya ya? Adalah. Siapa dia? Dia lupa siapa dirinya. Memangnya ini negara kerajaan nenek moyang. Ini republik. Saya umur 5 tahun sudah berjuang mempertahankan kemerdekaan. Tahu nggak kalian? Amin. Saya mengasih tentara makan. Di rumah saya itu dapur umum tahun 48, 49. Bayangin sama kalian. Kalian baru lahir udah enak-enak. Menjemurkan pakaiannya, kasih tentara makan untuk mempertahankan kemerdekaan republik ini. Jadi janganlah kalian sombong. Sombong itu dimurkai Tuhan dan dibenci orang. Makanya kalian itu ingin menjadi pejabat, ingin disuap, ingin diperhatikan. Bukan kalian yang memperhatikan rakyat. Harusnya kalian yang memperhatikan rakyat. Siap. Demi untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Amin. Itu yang utamanya. Saya dulu 2 tahun, tahu nggak kalian? 3 orang yang korupsi. Sampai saya ribut sama si Oji Bowo. Supaya kalian tahu, dulunya dia bendahara DKI, duduk di kepala dinas. Program saya juga nggak salah lawan. Sehingga ya waktu kompetisi dari Jokowi, saya dukung Jokowi. Itulah saya pertama mendukung. Kenapa? Saya nggak suka pokoknya, walaupun dia mantan Golkar, dia sudah pindah ke Partai Demokrat SBY supaya mendapat jabatannya waktu reformasi. Oleh karena itu saya lawan, saya dukung Jokowi pada saat itu supaya terjadi perubahan. Di dalam perjalanan Jokowi tidak menuntaskan pekerjaan, di situ saya nggak percaya sama dia, sama Jokowi lagi. Dari mulai situ
Karena dia ingin calon presiden, kesempatan ini membenahi Jakarta tidak dibenahin. Saya kerahkan tenaga dan pikiran saya untuk DKI agar Jokowi menjadi gubernur DKI. Saya berseberangan dengan pokok. Ya. Waktu pencalonan jadi gubernur, ternyata 2 kali putaran Jokowi juga yang menang. Tapi saya memanggil para anggota Dewan, Heru sebagai pelaksana harian gubernur, saudara harus wise, harus konsisten, tuntaskan masalah Kampung Bayan. Sudah banyak yang dikerjain oleh Anies. Sekian, terima kasih. Saya himbau Heru dan para anggota DPRD DKI yang akan berakhir masa jabatan, apabila kalian tidak menyelesaikan, kalian buat mosi tidak terpercaya para fraksi-fraksi yang ada di DPRD DKI. Itu ya saran saya. Kalian demo 7 hari 7 malam, karena ini mau pemilu menusuk tanggal 14 Februari. Kalian ditelantarkan oleh dia. Siap. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih langsung sebagai salah satu senior di alumni Fakultas Hukum UI tadi memberikan komentarnya tentang situasi yang sedang berlangsung sekarang ini yang menimpa menjadi malapetaka bagi sebagian masyarakat Kampung Bayam ya di depan Jakarta International Stadium ya, masih tadi Bang ya keleleran begitu Ya, keleleran. Cari makan pun susah. Jadi dengan adanya himbauan dari Abang Bang Arsul, semoga didengar ya, membuka mata dan telinga dari pihak Jakpro dan Pemda DKI untuk segera menuntaskan menyelesaikan masalah nasib sebagian masyarakat Jakarta di Jakarta Utara itu. Demikian dari kami, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.